Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini atau pembelajaran hari ini kita akan membahas soal-soal tentang termokimia ya. Minggu lalu kita udah belajar tentang pengertian eksoterm, endoterm, sistem dan lingkungan, kemudian bagaimana diagram dari reaksi eksoterm atau reaksi endoterm ya. Sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, perhatikan ilustrasi percobaan berikut. Ya, di sini ada 4 tabung reaksi yang di dalamnya memiliki zat masing-masing yang dimasukkan ya. Pasangan percobaan yang menunjukkan reaksi eksoterm. Pasangan percobaan yang menunjukkan reaksi eksoterm ditunjukkan oleh gambar. Jadi untuk menentukan apakah dia eksoterm atau endoterm bisa kita lihat dari suhu awal dan suhu akhirnya ketika dia terjadi reaksi ya. Di tabung yang pertama dia ada HCl dimasukin magnesium, suhu awalnya dia 25 derajat Celcius dan suhu setelahnya 32 derajat Celcius. Yang kedua, di sini ada air dimasukkan urea, suhu awalnya 8 derajat Celcius menjadi 16 derajat Celcius ya. Kemudian ada air ditambah batu kapur, dia yang awalnya 28 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada air dimasukkan BaOH2 8H2O, suhu awalnya 27 derajat Celcius, suhu akhirnya menjadi negatif 8 derajat Celcius ya. Oke, bagaimana cara menentukan apakah dia reaksi eksoterm dan endoterm? Jadi kita harus tahu dulu kalau reaksi eksoterm itu reaksi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi ketika terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, maka lingkungan akan menjadi panas, suhunya akan menjadi tinggi seperti Ibu bilang minggu lalu ya. Jadi misalnya Ibu ini ada gelas. Misalnya dia terjadi reaksi eksoterm, maka ketika kita pegang gelasnya ini reaksinya di sini gelasnya ini akan menjadi panas. Lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem, sistemnya ada di dalam. Jadi ketika kita pegang gelas ini dia akan terasa panas gitu ya. Jadi ketika eksoterm maka suhu akhir dari reaksi itu dia lebih tinggi dari suhu awalnya. Ya, suhu akhir harus lebih tinggi dari suhu awalnya karena terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan ya. Bisa kita lihat di sini mana gelas yang suhu akhirnya itu lebih tinggi dari suhu awalnya. Jadi di sini, oke, kita sudah bisa lihat jelas di sini yang suhu T2-nya lebih tinggi adalah yang nomor 1 dan 3. Yang sini 25 menjadi 32, di sini 28 menjadi 30. Berarti pasangan percobaan yang menunjukkan reaksi eksoterm adalah 1 dan 3. Berarti artinya apa? Nomor 2 dan 4 termasuk reaksi endoterm, di mana terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem yang menyebabkan suhu akhirnya menjadi lebih rendah ya. Kita lihat di sini suhu akhirnya dia menjadi lebih rendah atau nilainya lebih di bawah seperti itu ya. Itu untuk contoh soal yang pertama. Oke, untuk contoh soal yang kedua, perhatikan diagram tingkat energi berikut. Ya, di sini ada diagram tingkat energi. 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O dengan delta sama dengan negatif 483,64 kilojoule ya. Kalau kita lihat dari diagramnya, berarti diagram ini adalah diagram untuk reaksi eksoterm ya. Diagram untuk reaksi eksoterm berarti di sini kita lihat kenapa dia diagram eksoterm, karena dia tandanya ke bawah panahnya ya, dan di sini juga delta H-nya adalah negatif. Kalau dia negatif berarti dia adalah reaksi eksoterm. Oke, soalnya harga perubahan entalpi delta H reaksi penguraian 0,5 mol uap air adalah, karena di sini nanti yang diminta adalah harga, berarti yang diminta adalah nilai atau angka perubahan entalpi delta H reaksi penguraian 0,5 mol uap air ya.
Jadi di sini 2H2O ditambah O2 menjadi 2H2O. Kalau kita lihat dari diagram ini, maka diagram ini menunjukkan pembentukan dari uap air, pembentukan dari si air tadi. Oke, di sini cara menuliskannya 2H2 gas ditambah O2 gas menjadi 2H2O gas. Jadi kalau misalnya dia 2 jadi 1, itu namanya reaksi pembentukan. Ya, dia misalnya ada 2 zat kemudian jadi 1, itu namanya reaksi pembentukan. Sedangkan yang di soal dia maunya adalah reaksi penguraian. Apa bedanya reaksi penguraian dan reaksi pembentukan? Jadi kalau seperti Bu bilang, kalau dia pembentukan dari 2 menjadi 1, kalau penguraian dari 1 menjadi 2 atau menjadi 3. Seperti itu ya. Nah, ini 2H2 tambah O2 gas menjadi 2H2O. Delta H-nya ini harusnya di di sininya ya, biar lebih bagus. Delta H-nya adalah negatif 483,64 kJ ya. Ini kalian bisa tulis ulang aja yang ini angkanya. Yang diminta di sini adalah perubahan entalpi penguraian. Jadi gimana? Kalau penguraian tinggal kita balik. Yang ini pembentukan. Yang ini penguraian. Ya, kalau penguraian dia seperti gue bilang dari 1 menjadi 2, dia terurai ya. Oke, 2H2O menjadi 2H2 gas ditambah O2 gas ya. Di sini gas. Kemudian ketika kita balik dari yang belakang ini ke depan, maka delta H-nya akan berubah juga. Yang tadinya dia negatif berubah jadi positif 483,64 kJ. Seperti itu ya, dia jadi dibalik. Oke, kemudian nah kalau misalnya ini dia menguraikan, arti dari reaksi ini adalah dia menguraikan 2H2O. Dia menguraikan 2 molekul air. Dia menguraikan 2 molekul air, delta H atau perubahan entalpinya adalah positif 483,64. Sedangkan yang diminta di soal adalah penguraian untuk 0,5. Bagaimana caranya? Berarti tinggal kita tulis saja delta H sama dengan 0,5 per 2, 0,5-nya dari sini, 2-nya dari sini. Jadi kalau misalnya di soal di sini 4 nih, berarti nanti di sini kita pernya per 4 ya, dikali positif 483,64 sama dengan titik-titik. Oke, berapa ini? 483,64 kali 0,5 bagi 2. Jawabannya adalah positif 120,91 kJ. Jadi, kalau dia menguraikan 2 molekul air, dia adalah positif 483,64. Kalau dia menguraikan 0,5 mol uap air, maka nilainya adalah 120,91 kJ. Oke, seperti itu pembahasan kita hari ini. Semoga dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.